Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila dari kelas fase 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, simak saja videonya. Pengertian pergaulan bebas. Secara umum, pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma-norma agama, adat, atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya, pergaulan bebas dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang dari nilai moral seperti hubungan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, perzinaan, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, hingga tindakan kriminal lainnya. Dalam Islam, pergaulan bebas merujuk kepada interaksi laki-laki dan perempuan yang melanggar batas syariat, seperti berpacaran tanpa kaitan halal, berdua-duaan, membuka aurat dengan sengaja, dan segala bentuk hubungan yang mendekati zina. Penyebab pergaulan bebas yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan moral dan agama. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua. Dan yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Yang keempat, kemajuan teknologi dan media sosial. Yang kelima, krisis identitas dan mencari jati diri. Yang keenam, faktor lingkungan yang kurang baik. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran akan dampak negatif. Seperti apa sih ciri-ciri pergaulan bebas? Ciri-ciri pergaulan bebas, ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, menggunakan narkoba atau obat-obatan yang terlarang. Yang kedua, mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, tawuran antar kelompok. Yang keempat, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang kelima, suka mengikuti hal-hal yang berbahaya atau tidak bermanfaat. Yang keenam, berperilaku emosional yang merugikan masyarakat. Yang ketujuh, perilaku emosional tidak mau ngalah dan
suka membanggakan diri. Itu deh ciri-ciri pergaulan bebas. Apakah kalian tahu dampak pergaulan bebas? Dampak pergaulan bebas diantaranya seperti berikut. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, hubungan tidak baik dengan keluarga. Dan yang terakhir, prestasi menurun. Sangat disayangkan, bukan? Jadi, hindari dampak pergaulan bebas. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari pergaulan bebas? Pergaulan bebas bisa dihindari dengan yang pertama, menegakkan aturan hukum. Aturan hukum perlu ditegaskan dengan tegas. Penegakan hukum, aturan hukum mampu memberikan efek jera kepada pelaku pergaulan bebas dan berfungsi sebagai bentuk untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia. 2. Sosialisasi sekolah. Adanya sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat, terutama para remaja, mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sebagai langkah pencegahan. Sosialisasi ini bisa mulai dilakukan di lingkungan sekolah. 3. Perbaikan cara pandang. Cobalah untuk ubah cara pandang Anda sebisa mungkin agar berpikir optimis menghadapi apa yang terjadi dalam hidup. Apabila mendapatkan kekecewaan dan kegagalan, mendapatkan hal yang diinginkan, cobalah untuk menanganinya dengan positif. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Anda bisa mulai menjaga pola keseimbangan hidup agar terhindar dari pergaulan bebas. Mulai lakukan manajemen waktu, mengisi kegiatan positif, dan belajar membantu mengurangi pergaulan bebas. Kelima, banyak membaca buku. Baca buku memberikan wawasan luas, baik itu wawasan dalam pelajaran di sekolah maupun wawasan kehidupan yang baik. Membaca buku juga bisa membantu Anda mengetahui lebih cepat hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Oke, sekian dari pergaulan bebas. Yang selanjutnya adalah pengertian zina. Pengertian zina. Secara bahasa, kata zina berasal dari bahasa Arab, yaitu zana, yang berarti berbuat jahat. Secara istilah, zina adalah perbuatan kesenggama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa melalui pernikahan yang sah. Dalam Islam, zina adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan perbuatan yang mendekati zina pun dilarang, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu tindakan ke jalan yang buruk.
Pengertian zina menurut mazhab dan pendapat imam. 1. Mazhab Al-Hanifiyah. Mazhab Al-Hanifiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syuhbat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak terima kriteria zina walaupun tetap berdosa. Mazhab Al-Malikiyah. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mufakaf atau orang yang akil balik, muslim pada faraj adami atau manusia yang bukan budak miliknya, tanpa adanya syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan bahwa meskipun tidak dihubungan seksual secara langsung seperti percobaan, perbuatan tersebut tetap diharamkan. 3. Mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang pengertian zina adalah maksudnya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syahbat. Asy-Syirazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan penduduk Darul Islam kepada seorang wanita karena baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syahwu akad atau budak wanita yang dimiliki. Dalam keadaan berakal bisa memiliki dan tahu keharaman. 4. Menurut mazhab Hanabilah, zina adalah hilangnya hasyafah atau ujung kemaluan seorang pria yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari lubang wanita tanpa adanya hubungan ismah atau pernikahan atau syuhbat atau keraguan di antara keduanya. Yang pertama, zina muhsan. Zina ini terjadi karena pelakunya masih memiliki status ikatan pernikahan suami istri janda duda. Dalam artian zina ini dilakukan dalam keadaan masih dalam ikatan atau pernah melakukan pernikahan secara sah. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ini merupakan salah satu zina yang dilakukan oleh dua orang, yaitu laki-laki dalam keadaan bercakap dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Yang ketiga, zina majazi. Zina ini merupakan zina yang tidak mendapatkan hukuman had tetapi mendapatkan dosa. Hal ini juga kerap kali disebut zina tersembunyi, di mana zina yang sering tanpa sadar seorang lakukan karena sudah menormalisasikan hal yang ternyata adalah larangan bagi Allah. Ya Allah. Dan yang ketiga, zina majazi. Zina ini merupakan zina yang tidak mendapatkan hukuman had tetapi tetap mendapatkan dosa. Hal ini juga kerap kali disebut zina tersembunyi, di mana zina yang sering tanpa sadar seseorang lakukan
karena sudah menormalisasikan hal yang ternyata adalah larangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, zina hati atau kalbi. Zina hati merupakan jenis zina yang didapat karena memikirkan atau menghayalkan seorang laki-laki yang bukan mahram atau tanpa ikatan dengan rasa senang dan bahagia. Macam-macam zina. Yang pertama, zina muhsan. Zina ini terjadi karena pelakunya masih memiliki status dalam ikatan pernikahan. Suami, istri, janda, duda, dalam artian jenis zina ini dilakukan dalam keadaan masih dalam ikatan atau pernah memiliki pernikahan secara sah. Yang kedua, zina ghair muhsan. Zina ini merupakan salah satu jenis zina yang dilakukan oleh dua orang, yaitu laki-laki dalam keadaan berzakah dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Yang ketiga, zina majazi. Zina ini merupakan zina yang tidak mendapatkan hukuman had tetapi tetap mendapatkan dosa. Hal ini juga kerap kali disebut zina tersembunyi, di mana zina yang Yang ketiga, zina mujazi. Zina ini merupakan zina yang tidak mendapatkan hukuman had tetapi tetap mendapatkan dosa. Hal ini juga kerap kali disebut zina tersembunyi, di mana zina yang sering tanpa sadar seseorang lakukan karena sudah menormalisasikan hal yang ternyata adalah larangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, zina hati atau kalbi. Zina hati merupakan jenis zina yang didapat karena memikirkan atau menghayalkan seorang laki-laki yang bukan mahram atau tanpa ikatan dengan rasa senang dan bahagia. Hukuman zina. Hukum perzinahan dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang menikah. Hukum seseorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Yang kedua, belum menikah. Sedangkan pada seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hukuman ini bisa dijatuhkan apabila pelakunya sudah balik dan berakal. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan kedua belah pihak. Pelakunya mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang Allah, dan ada seorang yang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan zina. Contoh zina. Yang pertama, hubungan seksual pernikah. Hubungan seksual antara dua individu yang belum sah secara hukum menurut agama atau hukum yang berlaku. Ini dapat terjadi antara pasangan yang belum menikah secara resmi dan melakukan hubungan intim secara seksual. Yang kedua, pertalian di luar nikah yang sah. Perselingkuhan atau hubungan intim antar seseorang yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya. Dalam Islam, hal ini dikenal sebagai perzinahan karena melibatkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, pornografi.
konsumsi atau produksi materi seksual yang melibatkan individu dalam kegiatan seksual yang tidak sah menurut agama atau hukum. Yang keempat, pelanggaran seksual. Hal ini juga mencakup pelecehan seksual yang mencakup segala bentuk perlakuan tak senonoh, kekerasan seksual, atau tindakan yang melanggar batasan-batasan moral dan agama yang berlaku. Dampak perbuatan zina. Yang pertama, mencemarkan nama baik pelaku, serta mendatangkan bencana dan hinaan, baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, merusak keturunan yang sah dan menghancurkan masa depan anak yang dilahirkan dari zina. Yang ketiga, menimbulkan berbagai macam penyakit menular seksual. Yang keempat, memudarkan rasa kasih sayang yang ada di dalam diri seseorang yang menyebabkan cepat lenyapnya kenikmatan biologis. Yang terakhir, pelaku zina akan mendapat dosa besar dan hukuman yang paling kejam di akhirat. Cara mencegah perbuatan zina. Yang pertama, menjaga pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang semua hambanya melakukan, mendekati, dan melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya zina. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat memicu perzinaan. Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan kepada lawan jenis. Yang kedua, menjaga cara berpakaian. Umat muslim, baik perempuan atau laki-laki, harus menjaga cara berpakaian untuk menghindari perbuatan zina. Islam memiliki aturan dalam menentukan batasan aurat. Yang ketiga, mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari zina, disadari atau tidak. Yang ketiga, mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari zina, baik disadari ataupun tidak. Wanita adalah godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Karenanya, Islam mengatur cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Di antaranya larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan suara kepada laki-laki. Yang keempat, membatasi ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran antara pria dan wanita di suatu tempat dalam waktu yang sama. Contohnya, percampuran pria dan wanita di sekolah, kantor, angkatan umum, dan lainnya. Yang kelima, Yang keempat, membatasi ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran antara pria dan wanita di suatu tempat dalam waktu yang lama. Contohnya, percampuran pria dan wanita di sekolah,
kantor, angkutan umum, dan lainnya. Yang kelima, menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar terhindar dari dosa zina. Hal ini sesuai dengan surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba syahayam yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memperluas kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas memberikannya, lagi Maha mengetahui." Kesimpulan, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah bahwa keduanya dilarang karena dapat merusak moral individu dan tatanan sosial. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian diri, kehormatan, dan akhlak seseorang agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap individu untuk mematuhi norma agama dan sosial, menjaga batasan dalam pergaulan, serta membangun lingkungan yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianjurkan oleh agama dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.